Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di konten kali ini saya mengundang seorang yang hebat, yang luar biasa, tidak kalah dengan bintang tamu sebelumnya. Kita sebut beliau itu dengan sebutan Bah Alek. Oke, untuk memperpanjang kesempatan kita panggil saja ya bintang tamu kita. Silahkan Bah Alek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Bang. Abah. Oke, sahabat, inilah sosok Bah Alek. Bisa dilihat oleh sahabat semuanya, dia cukup bersahaja sekali ya. Di sini ya, Abah lihat. Oke, ini sosok yang cukup bersahaja tapi punya pemikiran yang jauh ke depan gitu, luar biasa. Oke, Abah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, segalanya baik ya, Bah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong, maaf nih, walaupun ini sebenarnya nggak boleh nih ditanyain. Abah ini kan pensiunan ya, Bah? Iya. Berarti sudah lewatin 60 tahun dong, Bah? Iya, udah 6. Oh, udah 66. Wah, luar biasa sekali ya, sahabat. Tapi semangatnya masih seperti anak muda ya, Bah ya? Iya. Masih. Oke, kebetulan nih saya sudah pakai baju merah putih ya, Bah ya. Kebetulan juga hari ini kan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sahabat semua ingin tahu nih, Bah, menurut Abah nih yang sudah malang melintang dalam kehidupan ini, kemerdekaan menurut Abah itu apa sebenarnya? Kalau secara bahasa yang dimengerti oleh rakyat, Iya. oleh masyarakat yang bodoh sekalipun, itulah bebas dari belenggu penjajahan. Iya, bebas dari belenggu penjajahan. Iya. Terus apa lagi, Bah? Kalau menurut Abah sendiri? Tapi sebetulnya belum merdeka dalam berpikir. Selalu dipaksakan, umpama seperti hanya gini lah, Abah memerdeka anak-anak, Abah bebas untuk berpikir. Dia untuk mereka bebas berpikir, tidak memaksakan mau apa tidak. Begitupun dalam hal pendidikan, iya. Abah memerdekakan, silahkan, asal jangan keluar dari koridor yang ditentukan oleh agama maupun pemerintah. Oke, good. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas segala-galanya tanpa kendali. Begitu. Bukan tanpa kendali ya, bebas bukan tanpa kendali, ada aturan-aturan gitu. Iya, ada aturan-aturannya, itu disebut merdeka. Jadi kan kalau bahasa Inggrisnya merdeka itu kan independen, kalau bebas tuh free gitu ya. Kalau independen itu kan ada aturan-aturan pastinya. Oke, betul sekali. Oke, sahabat semuanya, tadi hampir lupa, Bah Alek belum kita kenalin secara gamblang nih, Bah. Maaf nih, ujuk-ujuk kita nanya. Namanya itu Abah Alek tuh namanya lengkapnya apa sih, Bah? Abdul Latif Kosasi. Abdul Latif Kosasi. Wah, nama yang luar biasa. Maknanya itu apa tuh, Bah? Hamba yang lemah lembut, hamba atau yang bisa lemah diartikan hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana. Dan memang kebetulan itu nama itu doakan ya, Bah ya, dari orang tua. Dan insya Allah nama itu Abah Alek ini memang yang bijaksana sekali. Terbukti tadi ketika kita bertanya tentang makna kemerdekaan ya buat Abah. Jadi kan kalau kata Abah tadi, kalau menurut versi orang awam, bebas itu kan dari belenggu penjajahan. Nah sekarang versi Abah sendiri, bebas itu bebas berkreasi tapi ada aturan-aturan di dalamnya. Tidak bebas secara bebas seperti itu. Gitu ya, Bah ya? Iya. Jadi bebas berbicara, bebas berbuat, tapi sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Sesuai dengan koridor, iya. Oke. Yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa terdahulu. Oke, sesuai dengan koridor, ada di jalurnya. Oke, di agama pun sama ya, Bah ya. Kebetulan kita kan agamanya Islam ya. Yang namanya merdeka, bebas itu
apa namanya, harus tetap harus sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya tentunya kan, bukan merdeka tanpa gimana ya, bebas gimana gitu ya. Oke deh Abah, lanjut ya. Tadi kan Abah bilang dalam hal pendidikan Abah membebaskan anak-anak. Coba bisa sahabat semua pingin tahu lebih detail gitu apa yang dilakukan Abah buat anak-anak dalam hal ini merdeka dalam hal pendidikan. Ya, Abah dalam mendidik anak-anak membebaskan sebenarnya, tidak pernah mengontrol. Tapi Abah punya metode tersendiri. Terutama sewaktu dia masuk SLP dan SLA, Abah tidak pernah, kenapa enggak sekolah, kan bolos. Abah tidak pernah begitu, tidak pernah nanya. Tapi Abah menitipkan ke salah satu gurunya yang Abah kenal, dia percaya. Saya titip anak saya. Iya. Segala-galanya. Saya tidak akan percaya sama anak, tapi percaya sama Anda. Itulah. Makanya Abah jarang bertanya, kenapa Anda ke sekolah? Jarang. Seolah-olah tidak sama sekali gitu. Sebenarnya contoh waktu menikahkan kakaknya, kanda sepupunya Siti Sophia. Iya. Dia itu bilang sama gurunya, mau sekolah setengah, mau menghadiri pernikahan kakak saya. Gurunya langsung telepon, betul nggak Bah? Dia itu ada pernikahan. Iya. Gitu. Seperti itu. Jadi Abah tidak pernah apa ya menjudge atau menghakimi anak ya, tapi Abah langsung menitipkan kepada gurunya gitu. Oke, memang betul ya sahabat, karena tanggung jawab pendidikan anak kalau di rumah itu pasti orang tua ya Bah ya, dan kalau di sekolah pasti guru-gurunya. Dan ketika kita menitipkan pada guru-gurunya, otomatis si guru itu merasa memiliki anak itu. Maksud memiliki itu merasa punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anak kita. Iya. Oke Abah, tadi cukup menarik sekali ya, karena kita sebagai anak muda tentunya punya anak-anak juga kan. Apalagi kan kita tahu ya bahwa kita mendidik itu harus lihat zaman. Kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang kan seperti ini ya. Dan memang betul ya, bahkan kalau anak gitu seperti kita megang pasir. Kalau kita ngambil pasir, kita pegang kalah merejel kalau istilah Sunda ya. Betul ya Bah ya. Dan ketika kita ngambil pasir tapi tidak pegang, kita begini saja pasti juga akan berjatuhan. Jadi harus tetap seperti ini ya. Oke, jadi mendidik anak itu bisa dibilang kan susah-susah gampang ya Bah ya. Oke, jadi tadi kata Abah, merdeka itu bukan bebas yang ya bebas terlalu bebas, tapi ada di jalur sesuai koridor aturan-aturan gitu ya. Seperti gini, pepatah Bung Karno. Pepatah Bung Karno. Ada disangkakan. Mendidik anak-anak itu jangan dipaksakan, jangan ditekan-tekan. Biarlah otaknya digunakan, jangan sampai otak dia tidak bedanya sepihak perpustakaan gitu. Biarlah dia bebas berpikir, dia dan bawah pengawasan kita. Jangan sampai bebas tapi di bawah pengawasan. Iya. Iya. Tadi kata Abah menarik juga nih. Jangan jadikan anak kita seperti apa, perpustakaan. Jadi, otak itu otaknya. Jangan dijadikan perpustakaan. Jadi setelah dapat masukan, silakan bebaskan dia untuk mengamalkan hasil pemikirannya. Jangan langsung stop. Disimpan di rak-rak tapi tidak dimanfaatkan. Itulah kata Bung Karno. Kata Bung Karno. Oke, barusan kan menyadur kata-kata Bung Karno nih. Iya. Tapi saya sering lihat nih, ini sahabat kebetulan Abah ini gaul juga loh sahabat, punya WA, suka ngirim snap WA. Saya sering lihat di medsos Abah ya. Abah itu sering mengutip kata-kata Buya Hamka gitu. Ngefans banget gitu ya, ngefans berat. Sangat ngefans. Alasannya kenapa tuh Bah bisa ngefans sama Buya Hamka? Buya itu orangnya bijaksana. Sangat bijaksana. Buya Hamka ya? Iya. Sangat bijaksana. Terus alasan lain ngefans atau mengidolakan beliau itu apa? Seperti waktu beliau ditanya kan, kenapa Buya dulu tidak pernah datang ke Maulid, kok sekarang datang? Iya. Jawab Hamka,
kalau dulu saya baru baca satu buku, kitab. satu kitab. Tapi sekarang sudah banyak. Betul, Gitu betul, kata betul, beliau. betul, betul. Oh iya, benar. Iya. Jadi ingat nih bah kata-kata Sayyidina Ali ya, sahabat Iya. Rasulullah. Setiap bertambah ilmuku, bertambah pula aku mengenali kebodohanku gitu. Jadi asalnya tadi Buya Hamka itu hanya baca satu kitab, tapi setelah itu dia baca, kalau istilah mengulik gitu ya, kitab-kitab Iya. lain ya. Dan akhirnya semua pasti ada dasarnya. Jadi intinya kan Islam tuh rahmat bagi semua alam, seluruh Iya. alam, tidak boleh ada perpecahan. Jadi ingat juga nih, bahkan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Betul ya bah ya? Iya, betul, sangat betul. Jadi terkadang kita itu selalu memikirkan cara beribadah, berarti kaidah fikih yang dipermasalahkan ya. Padahal Rasulullah diutus tuh untuk menyempurnakan akhlak. Bunyinya itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Gitu sahabat. Jadi sekarang itu kita harus mengutamakan akhlak daripada berantem karena perbedaan cara ibadah. Betul ya, Bah? Betul. Ada tambahan lagi ya, Bah? Seperti ya, di samping Buya Hamka mungkin beliau identik dengan guru Abah. Guru Abah. Bapak Kiai Haji Irfan Hilmi. Bapak Kiai Irfan Hilmi. Yang pondok pesantren Darussalam itu ya, Pak ya? Iya. Beliau waktu pas Abah reunian terakhir mengatakan, anak-anakku jangan merasa puas dengan ilmu yang didapat dariku. Silahkan belajar dan belajar apa saja Anda belajar. Iya. Mungkin di suatu saat Anda jadi guru akang, kata Pak Kiai. Iya betul. Nah, kemudian pesan terakhirnya, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau taklid kepada seorang yang tanpa dasar. Yang tanpa dasar. Taklid buta gitu ya. Oke, yang tanpa dasar tuh nggak boleh. Ada pesan lain dari Bapak Kiai Haji Irfan Hilmi waktu itu? Setelah itu pesan lagi, dan jangan sekali-kali menyalahkan pendapat orang. Umpamanya pekerjaan orang gini. Jangan menyalahkan pendapat orang. Oke. Silahkan tanya dulu, apa sih itunya alasannya. Oke. Kalau saya mah begini gitu kata beliau. Oke. Tapi tidak menyalahkan. Oke, dan yang terakhir nih menarik sekali, jangan menyalahkan pendapat orang. Iya. Oke, tapi kan terkadang ya Bah, kita sudah suka mudah terisme gitu, kena isme dari luar. Ketika ada pendapat gini, ada orang lain, pendapat si dia mah begini, kita suka terbawa gitu loh. Oh iya ya, pendapat dia mah nggak benar gitu. Iya. Itu gimana menyikapinya Bah? Makanya dalam hal itu kalau istilah dunia hukum like and dislike gitu. Like dislike ya. Walaupun dia hukumannya benar, tapi karena tidak suka sama seseorang, jadi kebenaran itu tertutup gitu ya. Sebaliknya Iya. kalau walaupun dia salah karena tapi lain suka, maka dibenarkan. Jadi dalam dunia hukum juga seperti itu, Bah. Ada like dislike. Makanya dulu lagi ada istilah raking. Tahu nggak raking? Nggak tahu deh. Ada ilmu baru nih, raking. Apa itu raking ya? Seperti ada gini. Tersangka atau terpidana. Ada hakimnya di depan. Iya. Dia ngacu, maaf Pak Hakim yang mulia atau Ibu Hakim yang mulia. Karena Pak Hakim ketua atau Pak Hakim anggota ada hubungan keluarga dengan si terdakwa, mau diganti, maka digantilah, maka itu raking. Oke, sahabat sekalian yang baik sekali hatinya, ini bertambah ilmu kita dari istilah tadi raking ya Bah ya. Karena bintang tamu kita kali ini orang hukum juga nih. Ya, jadi sudah tosma kalangan di bidang hukum gitu. Dan putra Abah juga kan ada yang mengikuti jejak Abah juga ya, yang mengikuti jalur hukum ya. Iya, alhamdulillah. Abah juga nggak percaya karena beliau itu lulus, dia itu lulus hakim. Iya. Karena saingan begitu banyak, beribu-ribu, 18.000 orang yang mau diambil cuma 400.
saingan Dari 800.000 se-Indonesia itu ya, Bah ya? Indonesia ya masuk, alhamdulillah masuk. Mungkin beliau bilang itu dulu itu saya ya abah bebaskan, tidak paksakan Iya. kamu untuk jadi guru. Iya, iya, Silahkan betul. Pak, itu Oke. belajar sendiri. Kemudian di samping itu ada mungkin pengalaman dibawa oleh kakak sepupunya yang namanya Siti Sophia tuh. Dulu pernah ikut ngehonor di Karawang, di itu pengadilan saking ya, bertambah ilmunya dan dia pengalaman Oke. dia gitu. Abah itu kan asalnya bekerja di pengadilan agama, Iya, ya. iya. Terus anak Abah juga yang tertarik bidang hukum itu tidak seorang kan ya? Ada beberapa anak Abah ya? Ada dua yang Ada dua ya, pengacara satu. ya. Oke, yang satu pengacara ya sahabat, yang kedua sudah jadi hakim. Wah, masya Allah ya sahabat. Mudah-mudahan putra Abah benar-benar bisa jadi hakim yang adil ya, Abah ya. Amin ya robbal alamin. Gitu sahabat. Jadi Abah Alex ini dia pensiunan dari pengadilan agama. Jadi setiap hari sewaktu dia masih aktif jadi ASN atau pegawai negeri, dia berhubungan dengan dunia hukum gitu. Dan ternyata kebiasaan Bapak itu ditularkan apa memang menular itu, Bah? Menular dengan sendirinya karena membebaskan tadi ya, Abah ya. Dengan sendirinya karena Abah itu tidak memaksakan. Tidak pernah memaksa. Kamu misalnya contoh ada 4 anak Abah. Iya. Yang dua dihukum. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga di pertanian. Yang keempat di teknik informatif. Wow, berarti jadi membebaskan gitu. Iya, bagus. Wah, luar biasa sekali ya sahabat. Tadi juga ini cukup menarik nih. Tadi anak Abah yang sekarang jadi hakim itu ya, seluruh Indonesia tuh pendaftar 18.000 ya, Bah ya. Iya. 18.000 yang lolos itu hanya 400 orang termasuk putri Abah ya, hanya 400. Nah, kira-kira ada nggak trik-triknya gitu, Bah? Karena orang lain kan sering juga mungkin mengira punya channel nih gitu. Gimana, Bah, itu, Bah? Itu sebetulnya salah. Tidak, Abah tidak pernah punya channel Allah gitu, Bah. Itu kata Tony Ardi dulu, saya mengutip kalimat Tony Ardi waktu dia kena kasus pidana. Dia itu mau dihukum mati, bukan Tony Ardi ya, maaf. Salman Hafid. Yang peristiwa channel. Dia ditawari oleh pemerintah. Apakah saudara mau mencari pengacara atau apakah, atau mau dibantu oleh pemerintah? Kata Salman, tidak, cukup Allah pengacara saya. Nah, maka saya juga begitu, cukup Allah lah. Karena waktu dia masuk daftar testing, Abah tidak tahu dia itu daftar. Tahu-tahu pas testing terakhir dia minta doa gitu. Minta doa, Pak, saya mau tes terakhir, mudah-mudahan lulus gitu. Oh iya, jadi waktu awal daftar Putri Abah itu Abang belum tahu ya, belum tahu dia daftar. Ketiga kali. Pas testing terakhir minta doa. Gitu. Testing terakhir itu bagian apa tuh, Bang? Itu Basul Kutub. Basul Kutub ya, membahas kita berarti ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, berarti sahabat memang kekuatan doa itu sangat luar biasa ya, betul ya, Bah. Jadi ketika Putri Abah sudah berusaha semaksimal mungkin yang dia mampu, dia kerahkan kemampuan dia gitu, dan dia pun masih ingat bahwa doa itu segalanya. Jadi tidak ada putri Bapak itu luar biasa. Kalau dia hanya bekerja saja, dia yakin aku butuh doa, menelpon lah atau orang tua Abah ya. Nah, setelah itu yang Abah lakukan apa nih ketika anak Bah minta doanya dong, Bah gitu, aku mau testing nih gitu. Apa yang Abah lakukan waktu itu? Ya, berdoa sebisa mungkin gitu, karena ada sebagian ulama jumhur yang mengatakan doa itu bisa merubah qada atau ketetapan dari Allah. Itu dengan dahsyatnya doa itu bisa merubah qada atau ketetapan Allah. Makanya waktu guru Kursari Darussalam ada sebut
Sayyidul istighfar, Pak. Betul? Sayyidul istighfar, iya gitu. betul. Dengan doa-doa itu bukan kekuatan uang semata. Kalau Oke. kekuatan uang, Abah dari mana? Oh tuh gitu sahabat. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, wah punya channel nih, memang Abah akui punya channel itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang anaknya juga sudah cerdas dari sananya, dibantu lagi oleh doa dari orang tua. Maaf ya Bah, dan kebetulan kalau ibunya atau istri Abah sudah tiada ya Bah ya? Udah meninggal 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi ketika putri Abah testing itu berarti sudah tidak ada ibu ya? Maksudnya tidak ada. Masih kuliah tuh Bang waktu itu. Oh, waktu putri baru keluar kuliah sudah tiada ya? Oke, luar biasa sekali nih. Berarti ini loh sahabat, bisa sahabat lihat nih sosok Abah nih yang sangat bersahaja ini. Punten Abah ini bajunya juga seperti ini dikelinting-kelinting. jadi ingat nih ada lagu Bimbo nih, Bah. Anakku bertanya padaku, mengapa Rasul itu mulia? Berkata benar, hai anakku. Jadi Rasulullah selalu berkata benar. Terus ada lagi lagunya, anakku bertanya padaku, mengapa Rasul itu mulia. Terus kata Bimbo juga, dia tutur kata amat lemah lembutnya, hidupnya yang sederhana. Nah seperti ini mungkin kayak Abah nih, bersahaja sekali gitu ya. Tapi luar biasa nih putra putri, alhamdulillah menurut ya Bah ya. Dan sahabat sekalian, di setiap keluarga itu pasti ada salah satu sosok yang bisa mengangkat harkat dan derajat keluarga ya sahabat. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah keluarga itu sebagai pembelajaran. Kadang kan kita ada yang kita sok nyaah, kalau sayang, kalau anak kita nakal sayang oleh kenakalannya ya Bah ya. Ketika anak kita cerdas, sayang sekali dengan kecerdasannya. Tapi harus ingat sahabat, kapanpun bagaimanapun keluarga kita bakal ada salah satu ya Bah ya, salah satu, syukur-syukur bisa semuanya, bakal ada salah satu yang bisa mengangkat harkat dan derajat keluarga kita. Oke Bah, gini kan sekarang Abah tinggal di Ciamis ya, di Banjarsari Ciamis ya. Dulu kan Abah tinggal itu dengan istri dan anak-anak itu di Tasik ya Bah, nun jauh di sana. Abah itu pensiun. Setelah pensiun berarti balik ke kampung halaman. Jadi ingat peribahasa nih Bah, setinggi-tinggi terbang bangau, perginya ke kubangan juga. Sejauh-jauh orang merantau pasti akan pulang ke kampung halamannya juga. Abah pensiunan, anak-anak sudah kerja semua. Jadi Abah balik lagi kan ke kampung gitu. Itu kenapa alasannya Bah? Pengen balik kampung. Alasannya biar pikiran tenang, biar pikiran walaupun tenang. hidup sendiri tanpa anak, tanpa istri. Iya, padahal anak-anak suruh kesini salah satu gitu loh Bah. Tapi di sana kan Abah itu tinggal 2 orang lagi sama kakak satu. Iya. Kebetulan deket gitu. Kadang-kadang saling kunjung. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang masih punya saudara di sini. Sekarang itu kakak saya itu istri itu. Dan Hajah Aisyah namanya itu lagi sakit, berbaring sekarang lagi sakit. Mungkin doanya aja lah dari. Ya, mudah-mudahan kakak Abah cepat sehat ya Bah. Ya, amin amin. Oke Bah. Saya pingin saya dan sahabat semua ingin tahu nih, kan tadi pensiunan masih tetap punya gaji walaupun iya. Terus anak-anak sudah kerja semua deh ya. Nah sekarang ada harapan Abah yang belum tercapai, mungkin keinginan apa Abah bisa disampaikan ke sahabat semuanya? Maksudnya harapan? Ya untuk Abah, untuk anak-anak gitu, ada harapan tersendiri yang Abah tuh ingin banget gitu. Ya, yang harapan yang paling utama itu kan yang Abah harapkan anak-anak aku lah. Anak-anak aku saling membantu dalam untaman jalan kekurangan, saling membantu. Akur ya, saling membantu dalam hal apa nih Bah? Dalam segalanya. Dalam segalanya. Dalam segi ekonomi juga kadang-kadang.
Terus anak-anak kan pada jauh. Abah tidak menginginkan apa-apa dari mereka cuman andaikan Abah meninggal itu harapan Abah itu. Janganlah sering berkunjung ke makam Abah lah, jangan pakai batu nisan segala. Yang Abah harapkan itu doa lah. Karena kalau orang tua ingin masuk surga, ya gitu ya, kalau orang tua ingin masuk surga, jadilah anak-anakku yang soleh semua. Dan selalu di dalam sujudmu anak-anakku sebutlah namaku. Iya, selipkan doa untuk Abah. Oke, itu harapan Abah ya. Nah ini nih sekalian nih untuk anak-anak Abah nih pastinya sedang menonton konten ini nih Bah. Abah nitip katanya anak-anak supaya akur, saling membantu dalam segala hal. Terus andaikan Abah meninggal, yang Abah sangat butuhkan doa dari anak-anak Abah yang soleh dan soleha. Gitu ya Pak ya? Begitu. Oke, karena apabila anak manusia telah pergi ke alam barza, terputuslah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh jariyah, yang kedua ilmu yang berguna bagi sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh. Itu ya Bah ya? Ya betul. Jadi Abah itu sangat mengharapkan doa anak-anak yang soleh. Oke sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah perbincangan kita dengan Abah Alex atau Abdul Latif Kosasi gitu ya, hamba Allah yang bijaksana ini ya. Oke, tadi kata Abah yang namanya merdeka itu bukan tanpa kendali, bukan. Merdeka itu bebas berekspresi tapi sesuai dengan koridor. Seperti itu. Bebas tapi di bawah pengawasan. Selanjutnya tadi pesan Abah semuanya, dan dalam hal pendidikan kita jangan memaksa anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena setiap anak itu dikaruniai oleh Allah potensi yang berbeda-beda. Nggak mesti anakku harus jadi hakim, anakku harus jadi pengacara, anakku yang ini harus jadi, enggak seperti itu. Terserah, berikan kemerdekaan buat anak-anak kita mau jadi apapun mereka, yang penting masih sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan. Seperti itu ya sahabat. Terus juga tadi kata Abah ya, karena dia juga selalu terngiang-ngiang kata-kata gurunya, jangan pernah merasa puas ya sahabat dengan ilmu yang didapat. Belajar dan belajar terus. Dan ingat sahabat, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum yang berpikir. Betul ya Bah ya? Jadi kita harus senantiasa belajar. Banyak sekali ilmu yang ada di alam semesta ini gitu. Jadikanlah setiap orang yang kita temui itu guru kita, dan jadikanlah alam raya ini sebagai sekolah buat kita. Terus tadi kata Abah juga jangan taklid pada orang yang apa tadi Bah? Jangan taklid buta ya, jangan yang seorang tanpa dasar. Tanpa dasar. Oke, dia mengatakan sesuatu tapi tanpa dasar ya, tidak sesuai dalil. Dan ingat sahabat, jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Itu sangat luar biasa sekali sahabat. Ini pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya, buat Abah juga, buat sahabat semuanya. Dan insya Allah kapan-kapan Abah kalau diundang lagi siap ya Bah ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Hanya itu sahabat perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di konten-konten selanjutnya dalam suasana yang lebih semangat lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah.